Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah yang terbaik adalah relasi dengan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang romo, dia junior saya, datang ke pastoran paroki kita yang tercinta ini, Paroki Tomang, dan kemudian dia mengajak saya berbincang-bincang. Dan dalam perbincangan ada satu hal yang bagi saya sangat menarik. Romo ini bercerita tentang karya-karyanya di paroki di mana dia bertugas. Dan dia bercerita kepada saya bahwa dia baru saja selesai membangun sebuah gereja. Ya, jadi gereja paroki yang lama itu sudah tua dan sudah tidak layak lagi untuk digunakan untuk beribadah. Dan Romo ini dengan kerja kerasnya, dengan semangatnya yang besar, dia membangun sebuah gereja baru yang bagus ya, dan sungguh sangat layak untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Dan kemudian Romo ini pun dipindahkan ya, jadi Romo ini akhirnya dipindahkan ke paroki yang lain, dan dia mengeluh kepada saya bahwa sampai ia pindah ya, jadi sampai hari H dia pindah meninggalkan paroki lamanya, tidak ada satu orang umat pun yang berterima kasih kepadanya karena ia telah membangunkan sebuah gereja yang indah untuk umat. Dia mengeluh ya, tidak ada satupun umat yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Padahal saya sudah bekerja keras, mulai cari dana, sampai cari tukang, dan membangun gereja itu sampai selesai. Bahkan seringkali saya pun harus jadi tukang, ya, karena untuk mengurangi biaya tukang yang sangat mahal. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Demikian juga pernah ada seorang bapak keluarga yang datang kepada saya dan berkeluh kesah bahwa seumur hidupnya dia tidak pernah mendengar ucapan terima kasih dari istri dan anak-anaknya. Padahal dia sudah bekerja keras mencari uang untuk istri dan anak-anaknya. Tapi bapak ini mengaku tidak pernah sekalipun istri saya, anak-anak saya yang saya perjuangkan hidupnya itu berterima kasih kepada saya. Saya sangat kecewa, Romo. Jadi sepertinya istri dan anak-anak tidak menghargai jerih payah saya, kerja keras saya selama ini untuk mencari uang bagi kehidupan mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan ini juga, sikap ini juga terjadi di dalam diri Marta yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 yang diperdengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini ya. Di dalam Injil Lukas dikisahkan Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Dan di situ Injil bersaksi bahwa ada dua tindakan yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Ya. Dikisahkan Maria ini dari awal sampai akhir dia setia duduk di hadapan Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Marta, ya dikisahkan dalam Injil, dia terus sibuk di dapur ya untuk memasak untuk Tuhan Yesus. Dan apakah tindakan atau pekerjaan yang dipilih oleh Marta ini buruk? Tidak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Marta itu sesuatu yang sangat baik ya. Dia memasak
untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tetapi dalam Injil, ya, Injil bersaksi bahwa Tuhan Yesus ternyata lebih suka dengan apa yang dilakukan oleh Maria, yang hanya duduk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, tentu kita bertanya-tanya, mengapa demikian? Bukankah Marta itu melakukan hal yang baik, ya, memasak untuk Tuhan Yesus? Tetapi mengapa Tuhan Yesus lebih suka dengan apa yang dilakukan oleh Maria, yang hanya mendengarkan dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Kekecewaan yang dirasakan oleh Romo teman saya tadi, ya, yang merasa bahwa umat tidak menghargai kerja kerasnya membangun gereja, juga bapak yang juga kecewa, merasa bahwa istri dan anak-anaknya tidak menghargainya sebagai tulang punggung keluarga, juga dirasakan oleh Marta. Ya. Marta, ya, dikisahkan dalam Injil, ketika dia melihat Tuhan Yesus dan Maria asik berbincang-bincang dan melihat bahwa Maria hanya duduk saja di hadapan Tuhan Yesus, Marta pun menjadi kecewa dan marah. Ya. Dalam Injil dikisahkan, Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, jadi kata-kata ini itu adalah kata-kata yang keluar dari hati Marta yang dipenuhi oleh rasa iri. Ya, jadi, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, jadi ini kata-kata yang keluar dari hati Marta yang diam-diam, ya, dipenuhi dengan rasa iri. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dari apa yang dilakukan oleh Marta. Ya, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Romo, ya, Romo teman saya tadi, juga bapak keluarga yang bersharing kepada saya, juga Marta yang dikisahkan dalam Injil ini memasak untuk Tuhan Yesus, bukanlah sesuatu yang buruk, sangat baik, ya. Tetapi masalahnya adalah bahwa diam-diam segala sesuatu yang awalnya mereka tujukan untuk Tuhan, ya pasti Romo itu membangun gereja untuk Tuhan. Bapak itu juga bekerja membanting tulang pasti juga untuk Tuhan. Dan Marta juga demikian. Dia memasak juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tetapi masalahnya, ketiga tokoh ini rupanya tidak memperhatikan soal relasi, ya, soal relasi dengan Tuhan, soal relasi dengan Allah. Maka lambat laun pekerjaan-pekerjaan yang awalnya itu ditujukan untuk menyenangkan Tuhan, lambat laun bergeser, ya, menjadi, ya, tujuannya menjadi untuk menyenangkan diri sendiri. Ya. Jadi ini secara bawah sadar, ya. Jadi Romo yang membangun gereja ini awalnya pasti juga berpikir saya membangun gereja untuk Tuhan, ya, tapi lama-lama bergeser, ya, bergeser. Akhirnya secara bawah sadar Romo ini pun berpikir bahwa dia membangun gereja itu untuk dirinya, ya, untuk dirinya. Sehingga ketika tidak ada umat yang memuji, ya dia merasa kecewa. Demikian juga bapak ini, awalnya dia juga berpikir bahwa dia bekerja membanting tulang untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi lama-lama bergeser, dan akhirnya dia berpikir bekerja ini untuk dirinya sendiri. Ya, maka ketika keluarganya tidak ada yang memuji, nah dia menjadi kecewa. Demikian juga dengan Marta. Awalnya dia memasak untuk Tuhan Yesus, tapi lama-kelamaan bergeser, dan akhirnya Marta memasak untuk dirinya sendiri, untuk kemuliaan dirinya sendiri. Maka ketika dia melihat Tuhan Yesus dan Maria asik berbincang-bincang, maka muncullah kekecewaan, muncullah rasa marah di dalam hatinya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini melalui Injil Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya apapun yang kita lakukan
dalam hidup ini haruslah selalu didasari oleh rasa cinta kepada Allah. Dan jangan sampai berubah menjadi rasa cinta kepada diri sendiri. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk kemuliaan diri sendiri, ya pasti itulah yang terjadi ya. Ketika orang lain tidak mengapresiasi, tidak menghargai, tidak memuji, tidak menyanjung, maka kita akan kecewa. Seperti halnya yang terjadi pada diri Marta. Maka itulah kenapa Tuhan Yesus memuji Maria ya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah hal yang terbaik, yaitu menjalin relasi dengan Tuhan ya. Apa yang dilakukan oleh Maria, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, pastilah untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Kalau Maria tidak ada hati pada Tuhan Yesus ya, dia pasti akan meninggalkan Tuhan Yesus ya, lalu ya pergi-pergi keluar ya, jadi tidak akan bertahan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Justru Maria mampu bertahan bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus karena rasa cintanya yang mendalam kepada Tuhan ya. Maka itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, mari kita jalankan murni untuk Tuhan. Kita landasi dengan rasa cinta yang utuh, rasa cinta yang murni kepada Tuhan, dan jangan sampai bergeser karena cinta kepada diri sendiri. Dan semoga dengan demikian, apapun yang kita lakukan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita dan sesama. Tuhan memberkati.